Sigwi, ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah kalau lancar ya. Kita pejuang GERD tetap bisa ikutan puasa. Tipsnya bisa dilihat di sini. Sini apa sini ya? Tips berpuasa untuk pejuang GERD. Nah, hari ini saya akan membahas tentang cewek. Kenapa sih cewek sama GERD itu keluhannya lebih bejibun dibanding cowok? Nah, kalau menurut saya sih keluhan orang dengan GERD itu hampir sama ya. Cowok cewek itu hampir sama, bahkan sama. Rata-rata mual, terus nyeri di ulu hati, perut perih sebelah kiri, terus apalagi rasa nggak karuan, kayak badan tuh sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, menurut saya itu sama, hampir sama. Yang membedakan adalah kita kaum hawa, cewek-cewek ini punya fase bulanan, punya periode bulanan yang disebut menstruasi. Nah, fase menstruasi ini kan dikenal dengan istilah sebelumnya itu kan ada PMS itu kan. Nah, cewek normal aja kalau PMS bisa timbul sensasi nggak karuan, seperti yang pinggang sakit lah, payudara sakit lah, terus perut bagian bawah kram lah. Nah, apalagi orang sama GERD gitu. Jadi yang membuat seolah cewek itu lebih menderita dari cowok walaupun sama-sama penderita GERD adalah karena cewek punya fase bulanan. Itu kenapa Kak Erlia Olsen itu menyebutkan kita cewek-cewek pejuang GERD itu punya dua fase dalam hidup kita. Selamanya, selama kita hidup tuh akan ada dua fase itu, yaitu fase angel dan fase monster. Fase angel itu adalah ketika tubuh kita dalam kondisi benar-benar baik, benar-benar sehat, benar-benar happy, nggak ada keluhan sama sekali. Nah, sedangkan fase monster adalah fase kita ketika tubuh kita itu dipenuhi ribuan sensasi. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita akan memasuki fase atau periode bulanan kita yang disebut menstruasi. Nah, seringnya lagi cewek-cewek tuh abai sama hal ini gitu kan. Saya awal-awal dulu juga gitu. Emang kalau saya kan dulu sebelum ketahuan ada adenomiosis itu, kalau mens itu udah nggak karuan ya. Hari pertama itu pasti nggak bisa aktivitas gitu. Tapi saya nggak pernah kepikiran yang itu bisa pengaruh ke GERD saya. Terus pas ngeluh-ngeluh curhat ke Kak Li, ditanya, kamu lagi mens nggak? Mau ini Kak, ini mau mens. Ya udah, terima aja nasib. Kita tuh cewek, kita cewek hidup sama GERD itu punya dua fase dalam hidup kita. Jadi fase angel dan fase monster. Fase angel tuh ketika tubuh kita benar-benar baik, nggak ngerasain sensasi apapun. Dan fase monster itu ketika ya kayak gini, apalagi kalau kita mau mens kayak gini, pasti udah hormon di tubuh kita itu mempengaruhi ke keluhan. Jadi keluhannya seolah semakin menjadi-jadi. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan tuh itu. Saya nggak tahu kalau cowok punya fase hormonal juga apa enggak, cuman karena saya cewek dan dari segi cewek ya, yang membuat kita keluhannya semakin bejibun itu ketika kita masuk PMS atau fase mau menstruasi itu. Kita aja misalnya dulu sebelum ada GERD aja, kalau PMS kan udah kadang kayak perut bawah sakit gitu kan, kram-kram gitu. Terus bagian apa sih kalau orang Jawa nyebutnya tuh boyok, jadi bagian pinggang itu juga sakit. Terus belum di daerah-daerah sensitif lainnya, emosinya juga labil nggak karuan. Nah, apalagi dengan GERD ini, jadi semakin bejibun dan semakin nggak karuan deh. Caranya gimana untuk mengatasi? Kalau kita mengatasi itu bisa sih mengatasi ya, cuman ini ada langkahnya juga. Kalau untuk mengantisipasinya adalah ya kita harus mencatat fase bulanan kita. Jadi misalnya kita biasa mens tanggal berapa nih, itu dicatat, bikin catatan atau di kalender aja kasih tanda. Nah, biasanya nanti seminggu sebelum hari hanya mens itu, nah sensasi mulai datang. Sensasi mulai berdatangan, biasanya yang sakit kepala lah, yang badan itu kayak nggak enak, terus mual, terus perut bagian bawah tuh kram-kram, nyeri-nyeri nggak enak gitu. Emosi juga gitu, kadang tiba-tiba melo, kadang tiba-tiba pengen marah,
terus apa itu, pokoknya nggak karuan-karuan gitu kan. Nah jadi daripada panik, jadi kita mending bikin catatan itu. Jadi nanti ketika kita punya catatan itu kan, kalau muncul sensasi yang nggak karuan, tinggal cek aja kalender. Oh emang mau waktunya mau mens, ya udah kita nggak bisa apa-apa, terima aja. Cara antisipasinya ya palingan cuman dibuat istirahat yang cukup aja, minum air putih yang cukup, terus bisa juga dengan terapi herbal tea, kayak gitu sih sebenarnya. Karena ya itu nggak bisa apa ya, kita nggak bisa menolak fase itu gitu loh. Itu memang fase yang harus kita hadapi setiap bulan. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mengantisipasi atau meminimalisasi keluhannya doang. Kalau menghilangkan nggak bisa, selama kita masih dalam fase subur. Orang menopause aja katanya loh ya, ini katanya orang yang menopause aja kalau tanggalnya mens mereka kadang juga masih ngerasain sensasi kayak gitu kok, apalagi kita yang masih subur, yang masih normal gitu kan. Jadi ya lebih baiknya bikin catatan aja, misalnya tanggal mensnya tanggal sekian, ya dicatat aja di HP boleh. Sekarang kan banyak ya media, bisa dicatat di HP atau di kalender aja, dikasih tanda, oh aku mens tanggal sekian. Nanti bulan berikutnya itu kalau muncul sensasi-sensasi yang gak karu-karuan, sedangkan sebelumnya tubuh kita itu udah membaik gitu ya, cek aja kalender, siapa tahu kita emang udah mau masuk fase monster. Jadinya nggak usah mikir kemana-mana, soalnya kadang cewek tuh nggak sadar, maksudnya nggak pernah kalau orang Jawa bilang itu nggak pernah niteni gitu loh. Jadi baru setelah dikasih tahu gini, oh iya ya aku nggak pernah tuh kayak menandai niteni itu kalau aku mens gini-gini. Nah setelah dikasih tahu itu biasanya baru, oh iya kok aku keluhannya muncul seperti ini. Setelah dicek tanggal, aku mau mens, ya udah biarin aja, buat tidur aja, nikmatin aja. Karena memang itu fase yang harus kita lalui sebagai fase monster. Biasanya untuk cewek itu dalam 1 bulan 15 hari fase monster, 15 hari fase angel. Kalau kita kurang beruntung, cewek-cewek dengan GERD biasanya fase monster itu lebih panjang dibanding fase angel. Jadi jangan khawatir, jangan mikir aneh-aneh kalau kita cewek dengan GERD terus tubuh sering ngerasa nggak enak gitu. Don't worry, kita memang ada pengaruh hormonal dan itu yang harus diantisipasinya di situ. Kalau dihilangin nggak bisa. Mengantisipasinya seperti yang saya bilang tadi, dicatat ya di tanggalan atau di mana, udah pokoknya catat ini mensnya gini. Terus cara untuk mengurangi keluhannya, minum air putih yang banyak, makan makanan yang bergizi dengan pola makan alkalin itu ya, perbanyak buah dan sayur, itu bisa membantu juga. Terus istirahat yang cukup. Biasanya kalau saya kalau sensasi udah beneran kayak kepala berat, nggak karuan gitu, tidur. Solusi terbaik adalah berusaha untuk tidur, karena biasanya H-1 sebelum mens itu kepala itu bisa-bisa kadang sampai migrain kayak gitu. Jadi ya solusi terbaiknya tidur. Nanti biasanya kalau udah mens berangsur keluhan itu berkurang kok. Berkurang keluhan fisiknya, tinggal emosinya yang kadang tiba-tiba nggak kena kesentil dikit udah pengen marah, atau kadang tiba-tiba pengen nangis nggak karuan. Nah tinggal itunya aja. Kalau untuk fisiknya ya tidur itu, tetap olahraga juga. Olahraga ringan seperti jogging, jalan kaki, atau senam aerobik kayak gitu-gitu bisa. Atau yang paling gampang juga adalah dengan metode meditasi. Saya belum pernah jelasin metode meditasi ini ya untuk mengatasi anxiety juga. Oke deh, nanti kapan-kapan di next video nanti saya bakalan bikin pembahasan tentang meditasi yang juga bisa untuk mengatasi anxiety. Jadi itu ya buat cewek-cewek, jangan kalau misalnya tubuh kita yang udah membaik tiba-tiba ngalamin sensasi itu jangan berpikir yang aneh-aneh. Bisa jadi kita sedang berada dalam fase monster, dan fase ini tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dan meminimalis keluhannya. Begitu, sudah paham? Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ngerasain yang perut nyeri atau kepala
pusing bahkan migrain gitu. Jadi mulai sekarang ayo dicatat fase bulanannya, tanggal mensnya tanggal berapa, nanti dihitung seminggu sebelum itu sama seminggu sesudah. Biasanya itu memang banyak keluhan yang menemploki kita gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar aja ya. Nanti kalau saya tahu saya kasih jawaban, kalau tidak mari kita cari bersama-sama jawabannya. Oke, sekian informasi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Gue mau matur thank you, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.